Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di pagi hari ini kembali kita bisa menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Kita berharap setiap kajian Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami dan diamalkan, dan kita istiqomahkan sampai datangnya kematian. Pada pagi hari ini, sebagaimana biasa dengan saya, setiap Sabtu yang kedua kita membahas kitab Hadis Arba'in. Hadis Arba'in yang kita bahas di sini hari ini masuk kepada hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat melihat hadis di bukunya atau searching di Google. Yang punya handphone bisa ketik di Google hadis Arba'in ke-23. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat itu mahal ya. Tapi ada yang lebih mahal dibandingkan sehat. Apa itu? Surga. Karena Rasul mengatakan man khaufa adlaja wa man adlaja balagul manzila ala inna silatallahi ghaliyah ala inna silatallahil jannah. Ya, barang siapa yang takut kepada Allah dia pasti bersungguh-sungguh, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sampai ke tujuan. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Surga itu mahal ya. Orang yang sakit bisa masuk surga, yang sehat bisa masuk surga, kaya bisa masuk surga, miskin pun bisa masuk surga. Karena modal untuk masuk surga bukan sehat dan sakit, kaya dan miskin, tapi untuk masuk surga modalnya adalah satu, langsung dimudahkan, takwa. Siapapun yang bertakwa kepada Allah maka dipastikan dia pasti masuk ke dalam surga. Kira-kira jamaah di sini sudah bertakwa semua? Sudah bertakwa semua? Sudah? Baik. Karena sudah bertakwa, mari kita akhiri pertemuan kita. Sudah? Saya dengar tadi sudah semua katanya. Saya kayaknya salah masjid nih. Saya ingin berdakwah kepada orang yang belum bertakwa saja. Ya subhanallah, malu saya karena ustadznya belum bertakwa, jamaahnya sudah bertakwa ya. Ya semoga kita bisa menjadi orang bertakwa. Target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga, dan target kita di dunia sampai mati adalah ingin bisa bertakwa dan istiqomah sampai datangnya kematian. Baik, sekarang kita baca hadis Arba'in yang ke-23. Al-hadithu thalith wal ishrun. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Hadis dari sahabat Abu Malik
Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhur syatrul iman. Ya, bersuci itu adalah separuh dari keimanan. At-tuhur, bersuci, berwudu, ya, separuh dari keimanan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal kebaikan. Rasul sedang menjelaskan di sini keutamaan-keutamaan masing-masing amalan. Bersuci separuh dari iman, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal kebaikan. Adapun ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah, ya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Dan salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti cahaya, sabar adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah bagimu yang akan membelamu, atau hujjah atas dirimu yang akan menuntutmu. Dan setiap orang itu pergi kemudian menjual dirinya, sebagian dari mereka membebaskan dirinya, dan sebagian dari mereka malah membinasakannya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Nah, sekarang mari kita membahas bagaimana penjelasan dari hadis ini. Tapi sebelum dimulai, saya minta tolong Pak, matiin dulu nih. Sebagaimana biasa setiap pertemuan, saya nggak kuat ya dengan kipas atau AC yang terlalu dingin, karena imannya lemah. Kalau ibu-ibu kan kuat, karena imannya kuat ya. Iya, kalau ada kipas tuh lah mulai pusing. Kalau ada AC nggak apa-apa, tapi kalau AC terlalu kenceng pusing juga. Ya gitulah faktornya, karena iman suka turun ya. Kalau bapak ibu kan jarang turun iman ya. Pernah turun? Bukan pernah ya, sering ya. Masya Allah. Taib, kita bahas At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Maksudnya adalah wudu, ya. Maksudnya adalah wudu. Wudu itu separuh dari sholat, karena disebutkan di hadis yang lain. Jadi sesama hadis saling kita bisa melihat, saling menafsirkan, dan kita bisa memahami dengan jelas. Di sini at-tuhur syatrul iman, bersuci separuh dari iman. Di hadis yang lain dikatakan al-wudu. Al-wudu syatrul iman. Ya, kalimatnya beda ya. Yang satu at-tuhur, yang satu al-wudu. Tapi sama setelahnya, syatrul iman. Wudu itulah separuh dari keimanan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang lain. Di hadis ini disebutkan bersuci separuh dari iman. Maka dipahami bahwa at-tuhur dalam hadis ini maknanya berarti wudu. Karena disebutkan di hadis yang lain ternyata hadisnya mirip gitu loh. Al-wudu syatrul iman. Wudu itu adalah separuh dari iman. Dan sekarang kita bahas apa itu iman yang dimaksud dalam hadis ini. At-tuhur maksudnya wudu, iman itu maksudnya apa? Dan kita tahu wudu itu separuh dari iman. Makna iman di sini adalah salat. Wudu itu separuh dari salat. Dari mana kita bisa mengetahui iman itu artinya salat? Berdasarkan firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 143. Di surah Al-Baqarah ayat 143. Kadang-kadang kata iman maknanya iman, maknanya tauhid ya. Tapi terkadang kata iman itu maknanya salat. Sebagaimana Al-Baqarah 143. Kita baca di sini bagaimana Allah berfirman tentang perpindahan kiblat. Yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis lalu berubah menghadap ke Masjidil Haram. Dan proses perpindahan kiblat ini terasa berat bagi orang-orang pada waktu itu, kecuali bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Nah, kalimat imanmu di sini maksudnya salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang terdahulu. Itu tafsir ya. Kalau nggak ada tafsir kita akan bingung memahaminya. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat sebelum diperintahkan ke Masjidil Haram, ya, sebelumnya kan ke Masjidil Aqsa kiblatnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kamu yang sebelumnya, tetap Allah terima. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, Allah tidak akan menyia-nyiakan salatmu.
Karena hadis ini berkaitan tentang solat, tapi Allah menyebutkan kata iman di sini. Ya, sebelum kiblat dipindahkan menuju ke Ka'bah, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang di kota Madinah, ya pada waktu itu sempat solat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Awalnya ke Baitul Maqdis di Palestina, ya, menghadap ke sana selama 16 bulan. Jadi berhijrah ke Madinah, ya menghadap ke Baitul Maqdis, karena memang pada waktu itu belum diperintahkan menghadap ke Ka'bah di Mekah selama 16 bulan. Kemudian ada perpindahan, ya perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ya setelah 16 bulan kemudian, maka turunlah ayat ini karena pada waktu itu para sahabat merasa bagaimana kondisi solat kami sebelumnya ini. Nah, Allah mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Allah tidak akan menyia-nyiakan solat kamu yang kamu lakukan sebelumnya. Hanya perpindahan arah kiblat saja, tapi solat yang dilakukan sebelumnya tetap diterima. Karena pada waktu itu memang belum turun ayat tentang menghadap ke arah Ka'bah. Seperti itu ya. Dan iman di sini maknanya solat setelah kita baca tafsirnya. Demikian juga iman dalam hadis tadi. Jadi makna hadis tadi al-wudu syatrul iman. Wudu itu separuh dari solat. Orang yang tidak berwudu berarti tidak sah solatnya, dan wudunya harus benar. Banyak orang yang solatnya nggak diterima. Banyak orang berwudu, wudunya salah. Kalau wudu sudah salah, pasti solatnya tidak diterima. Karena wudu itu merupakan syarat sahnya solat. Sebelum solat kita harus apa? Berwudu dulu. Setelah berwudu kita harus tahu juga waktunya udah masuk belum. Jangan zuhur dilakukan jam 10 pagi, nggak sah ya. Jadi wudunya sudah, kemudian waktunya sudah masuk, zuhur misalnya atau asar, kemudian kita juga tidak ada, sebelum berwudu bahkan ya, sudah dibersihkan najis-najis itu, baik depan maupun belakang, hadas kecil maupun hadas besar. Tidak ada juga najis pada pakaian, pada tempat yang kita akan gunakan untuk sholat ya. Kita juga tertutup aurat, lalu menghadap kiblat ya. Semua itu kita lakukan sebelum sholat. Dan kita pun juga mencari sutroh. Sutroh itu ada sesuatu yang ada di hadapan kita, antara kita berdiri dengan tempat sujud tidak boleh dilalui oleh seseorang. Cari sutroh, ya barangkali berupa tas ibu-ibu itu kan biasa besar-besar tuh, kan isinya batangan emas biasanya kan, yang besar-besar itu. Nah, tas-tas ibu-ibu itu bisa sebagai sutroh. Jadi orang tidak boleh lewat antara tempat berdiri ibu-ibu dengan sutroh. Bolehnya setelahnya, setelah barang itu. Bisa juga dengan botol aqua barangkali ya. Atau sutroh berupa dinding atau tiang, atau orang lagi duduk, orang lagi sholat, kita jadikan dia sebagai penghalang. Itu namanya sutroh. La tusalli illa ila sutroh, kata Rasulullah. Jangan kamu sholat kecuali kamu menghadap ke arah sutroh. Dan Rasul pun demikian, selalu mencari sutroh. Nah ini banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Salah satu sunnah yang ditinggalkan karena mereka sholat di masjid atau di mana saja, mereka tidak bersutroh, sehingga orang dengan mudahnya lewat di depan dia. Ya, sekali lagi di antara dia berdiri dengan tempat sujud. Ya, itu setelah kita tempat sujud tadi kasih sutroh di situ ya. Kalau bisa sih dinding atau tiang, jadi enak, gampang kan, insya Allah orang tidak lewat. Tapi andai kata kita sudah adakan sutroh, masih juga dia lewat, maka kita seperti ini, memberikan isyarat. Tangan kita maju ke depan. Ya, kita halau dia sekuat tenaga untuk dia jangan melewati antara kita berdiri dengan sutroh kita. Tapi kalau dia memaksa juga, maka Rasul mengatakan dia adalah syaitan. Syaitan dia ini. Tapi jangan ngomong, dia maksa-maksa juga pengen lewat. Wah syaitan ini. Kita lagi sholat ngomong begitu ya batal sholat kita. Ya itu nggak boleh ya. Jadi ini wudu, insya Allah wudu juga banyak yang salah. Kalaupun benar, tutup aurat, insya Allah sudah benar ya. Menghadap kiblat sudah benar. Hilang najis ya, insya Allah sudah benar. Tidak ada hadas kecil, hadas besar, insya Allah sudah benar ya. Kemudian kita sudah masuk waktunya, sudah benar. Cuman sutrohnya ini mungkin yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mulai sekarang bapak ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, di mana saja, di rumah, di kantor, di masjid, di mana, ketika kita memang sholat di situ ya, khawatir nanti dilewati sama orang, maka berikan sutroh. Cari sutroh, yang paling gampang dinding atau tiang. Atau mungkin orang sedang duduk, sedang sholat, kita jadikan dia sutroh, jadi aman kan. Tapi kalau dia duduk, kita sholat, dia kemudian berdiri, orang duduk,
kita jadikan sutroh sebagai penghalang, dia pergi. Kita jangan ngomong, jangan pergi dong. Nah itu batal salat kita ya. Taib. Jadi wudu adalah separuh dari iman, yaitu maksudnya separuh dari salat. Karena keutamaan wudu yang luar biasa dan wajib berwudu ketika akan salat dan ketika akan tawaf. Tidak ada wudu, tidak sah salat. Tidak ada wudu, tidak sah tawaf. Tawaf itu keliling Ka'bah ya, 7 kali itu. 7 kali harus berwudu dulu, harus bersih dulu ya, dari hadas kecil dan hadas besar. Taib. Jadi kata-kata iman di sini, at-tuhur syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Bersuci maknanya wudu, disebutkan di hadis yang lain. Makna iman di sini adalah salat, ya. Karena memang wudu itu berkaitan dengan salat. Dan ternyata dalam Al-Qur'an pun di surah Al-Baqarah tadi disebutkan bahwa makna iman di ayat 143-nya, makna iman di sini adalah salat. Karena memang Allah tidak akan menyia-nyiakan salat yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum datangnya perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ya, kita sampai hari ini tetap menghadap ke arah Ka'bah. Ya, kiblat kita tidak boleh berubah. Andai kata kita tahu bahwa Ka'bah itu kiblatnya di mana, lalu kita menyelisihi, maka tidak sah salat kita. Andai kata kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, kita udah cari tahu kemana-mana, ternyata nggak tahu juga. Akhirnya kita ya berijtihad ya, kayaknya di sini deh. Handphone pun nggak ada misalnya. Tapi kemudian salah ketahuan setelah selesai sholat, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, karena memang awalnya tidak tahu dan sudah berusaha mencari tahu, ya sholatnya sah. Karena memang kita tidak bisa mengetahui pada waktu itu. Tapi kalau ada kesengajaan, maka tidak sah. Begitu juga ketika kita berada di pesawat, ya, di pesawat kan kiblatnya kemana tuh? Ya. Bisa jadi membelakangi kiblat posisi kita kan, maka itu diperbolehkan karena hukumnya darurat. Kemana saja kita menghadap, disitulah wajah Allah. Ya, sekarang berikutnya, setelah kita membahas yang pertama tadi berkaitan dengan wudu itu adalah separuh dari iman atau separuh dari salat, kemudian ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah memenuhi timbangan amal kebaikan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Ini merupakan suatu keutamaan yang luar biasa ya. Maka jangan kita ini bakhil untuk berzikir kepada Allah. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, keutamaannya luar biasa. Di sini dikatakan ya, ini salah satunya, masih ada hadis yang lain bahwa alhamdulillah memenuhi timbangan amal kebaikan. Nanti kita ditimbang ini amal kebaikan kita di akhirat. Amal keburukan juga ditimbang, amal kebaikan juga ditimbang. Mana yang lebih berat? Kalau amal kebaikan lebih berat, maka selamatlah orang itu. Tapi kalau amal keburukan lebih berat, maka dia besar peluang untuk masuk siksa neraka jahanam. Setelah dihisab amal, ada proses ditimbangnya amal. Ya. Dan ternyata ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amalan. Berat sekali ucapan ini. Ya, gampang sekali kan mengucapkan alhamdulillah. Tapi ternyata tidak semua orang yang mau mengucapkannya atau secara rutinitas atau mengucapkan dengan benar, ya, dengan ikhlas. Dan bukan sekedar alhamdulillah sebagai bentuk syukur. Syukur itu ada 5 cara. 5 cara syukur kepada Allah. Mengucapkan alhamdulillah merupakan salah satu bentuk syukur. Allah berikan nikmat kepada kita tidak hitung-hitungan dan tidak terbatas. Masa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan sekedar alhamdulillah saja? Ya, sekali lagi ada 5 cara untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah kita menyanjung dan memuji Allah. Ini cara pertama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, cara bersyukur kepada Allah dengan cara kita pun semakin mencintai pemberi nikmat, yaitu Allah. Orang-orang beriman itu sangat besar rasa cintanya kepada Allah, mengalahkan cinta kepada yang lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kata Allah amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Jadi wujud syukur kita kepada Allah, kita semakin mencintai Allah. Coba aja ibu-ibu dikasih suami ya per hari 10 juta. Pasti ibu-ibu sangat mencintai suaminya kan? Ini suami yang terbaik. Kenapa? Tiap hari dikasih 10 juta. Gimana? Dikasih 50 ribu aja the best, apalagi 10 juta. Iya, betul nggak Bu? Ya, bahkan 10 juta dolar lagi. Oh, Masya Allah.
bukan rupiah. Makin mencintai suaminya, engkaulah yang terbaik di muka bumi ini. Nah, Allah memberikan kepada kita bukan 10 juta dolar. Tidak bisa dihitung. Nafas saja bagaimana? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan dikasih iman, hidayah, taufik. Allahu Akbar. Ya, jadi wajar kita akan semakin lebih mencintai Allah karena Allah memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung. Jadi pertama, ucapkan alhamdulillah, bentuk syukur. Yang kedua, semakin mencintai pemberi nikmat. Yang ketiga, semakin tunduk dan patuh kepada pemberi nikmat, itu wujud syukur. Ya, semakin tunduk dan patuh, bukan ngeyel, bukan membantah, bukan mengingkari, bukan mendustakan. Ya, semakin tunduk dan patuh kepada pemberi nikmat. Yang keempat, syukur itu dengan cara meyakini, menyadari dan mengetahui bahwa hanya Allah lah yang memberikan nikmat itu, bukan dia sandarkan kepada yang lain. Dia sadar bahwa nikmat ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang diperoleh oleh seorang hamba melainkan dari Allah. Jangan sandarkan ini karena kepintaranku, ini karena keahlianku, ya ini karena kerja kerasku. Enggak bisa. Sehebat apapun seseorang, kalau Allah tidak mengizinkan, enggak akan terjadi. Musibah datang, jika Allah tidak berkehendak untuk menghilangkannya, tidak bisa hilang. Kebaikan datang, kalau Allah tolak, tidak akan bisa datang. Jadi Allah menentukan segala-galanya. Ya, seperti itu. Jadi kita meyakini bahwa seluruh nikmat itu berasal dari Allah. Itu bentuk syukur. Jangan disandarkan kepada diri seperti Qarun. Qarun mengatakan, saya mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada pada diri saya. Allah murka. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dan rumahnya dan hartanya ke dalam bumi. Ya, seperti itu. Ini yang keempat ya. Yang kelima terakhir, bentuk syukur kepada Allah yang benar itu adalah dengan cara kita menggunakan nikmat tersebut untuk semakin taat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan seluruh nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan gunakan nikmat itu untuk semakin menjauhi perkara yang diharamkan. Jadi nikmat itu banyak sebetulnya ya, tapi terkadang tidak digunakan untuk ketaatan. Ini tidak bersyukur. Dia sebetulnya sehat tapi nggak digunakan. Dia punya waktu luang tapi nggak digunakan. Dia punya mata tapi nggak digunakan. Punya pendengaran, punya telinga, punya hati tapi nggak digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka berarti dia bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Meskipun dia mengucapkan alhamdulillah, 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 baru kali, ribuan kali dia baca, Anda belum bersyukur. Kenapa? Masih ada 4 lagi yang lain. Kan 5 tadi totalnya. Berapa? 5 ya. Yang pertama apa? Mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk memuji dan menyanjung Allah. Yang kedua, mencintai Allah dengan benar. Yang ketiga, semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Bentuk tunduk dan patuh kepada Allah pasti dia taat kepada Rasul. Pasti dia mengikuti Rasul sunnahnya dengan cara beragama yang benar. Yang keempat, mengetahui, meyakini, menyadari bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Yang kelima, menggunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, demikian ini sebagai tambahan ya. Karena kalau kita cuma lihat dari hadis ini kan, alhamdulillah memenuhi amal timbangan kebaikan. Wah, akhirnya kita fokusnya ke situ saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak kan kaum muslimin yang mengucapkan kalimat alhamdulillah? Banyak, bahkan pakai mic di masjid, teriak-teriak lagi, ganggu orang. Ya, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari 4 yang lain tidak dilakukan. Ya, maka tidak dianggap orang yang bersyukur. Taib. Begitu juga ucapan tambahan berikutnya, subhanallah dan alhamdulillah, diulang kembali. Padahal sebelumnya kan sudah ada alhamdulillah. Setelahnya Rasul mengatakan subhanallah dan alhamdulillah sekaligus. Awalnya kan cuma alhamdulillah. Sekarang diucap sekaligus, subhanallah walhamdulillah, memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah ya, memenuhi antara langit dan bumi. Dan kita akan tambahkan di sini, kita akan tambahkan di sini tentang hadis yang lain. Hadis yang luar biasa. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna
inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk memperoleh 1000 kebaikan setiap hari? Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk memperoleh 1000 kebaikan setiap hari? Maka seseorang yang duduk di situ bertanya, bagaimana seseorang bisa memperoleh 1000 kebaikan setiap hari? Setiap hari 1000 kebaikan, 1000 kebaikan. Masya Allah, gimana caranya? Maka beliau menjawab, caranya ada. Mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari. Ketika Rasul ditanya, kaifa yaksibu alfa hasanah? Maka Rasul mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihah, yaitu dia bertasbih 100 kali. Maka ditulis untuknya 1000 kebaikan, dihapus darinya 1000 kesalahan. Dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Coba bayangkan, 1000 kebaikan dapat kita setiap hari dan 1000 kesalahan digugurkan dengan sebab membaca kalimat tasbih subhanallah, subhanallah 100 kali. Dan ini bagian dari zikir pagi petang kan? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Atau mungkin kita bisa baca pada kesempatan yang lain. Intinya apa? 100 kali. Terkadang jumlah itu Rasul sebutkan 33 setelah salat kan ya, subhanallah, alhamdulillah ya. Kemudian juga apalagi Allahu Akbar 33. Kadang disebutkan 10, terkadang 100 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Tapi di sini Rasul menyebutkan 100 kali. Ternyata 1000 kebaikan dapat setiap hari dan 1000 keburukan ya dihapus kesalahannya. Siapa yang tidak mau? Jadi ini tambahan bahwa di hadis di atas bahwa subhanallah dan alhamdulillah itu ternyata ya disebutkan memenuhi antara langit dan bumi. Begitu besarnya antara langit dan bumi. Keutamaan mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Coba langit sebesar apa? Langit ada 7 lapis langit, bumi ada 7 lapis bumi. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi dengan 7 lapisnya. Sebesar itu pahalanya luar biasa. Dan kita tambahkan tadi di hadis yang lain ternyata mengucapkan andai kata subhanallah saja 100 kali ya dikatakan bahwa dia mendapatkan 1000 kebaikan dan dia pun mendapatkan penghapusan dosa dan kesalahan sebanyak juga 1000. Tapi adakah orang yang mengamalkannya? Sedikit. Keutamaan-keutamaan seperti ini seharusnya kan kita berlomba-lomba nih. Wah, berlomba-lomba nih, viral sedunia. Karena apa? Masing-masing orang mengejar sebesar langit dan bumi, sepenuh langit dan bumi, 1000 kebaikan dan dihapus 1000 kesalahan. Orang enggak berlomba-lomba tuh, enggak semangat tuh. Meskipun diberikan motivasi yang luar biasa. Tapi begitu dolar naik, heboh ya se-Indonesia, viral dolar naik 18.000. Padahal Bapak Ibu di sini sebetulnya enggak panik ya, karena duitnya dolar semua. Betul, Pak? Bapak Ibu kan punya rupiah sedikit ya, justru kebanyakan dolar ya. Betul, Bu? Iya, panik gak Bapak Ibu dengan dolar naik? Enggak. Kenapa enggak panik? Kenapa enggak panik? Karena stok duit dolarnya banyak. Iya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita harus tenang kondisinya ya. Kondisi panik itu berlebihan nggak boleh dimiliki. Kita kaget ya, gelisah, galau, resah, bingung itu maklum, kita manusia kan, bukan malaikat. Tapi kalau sampai berlebihan dalam kepanikan, akhirnya menimbulkan dosa. Panik, dosa, mencerca, mencela, mencaci maki, melaknat segala ayat, sudah akhirnya nggak ada kebaikan di sini. Karena ini terjadi semua dengan izin Allah. Allah menjadikan ini musibah ini. Dan musibah itu terjadi dengan sebab apa? Kesalahan kita sendiri.
terjadi dengan izin Allah, tapi sebabnya kan karena manusia itu sendiri yang berbuat kesalahan. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan semuanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kalian karena salah tata kelola keuangan mungkin atau perencanaan mungkin ya. MBG saja dikorupsi ya. Aduh. Motornya masih banyak tuh disentul. Saya update juga nih beritanya, update gitu loh. Kalau Bapak Ibu di sini kan nggak update ya. Karena jarang baca sosial media sih ya. Ya di rumah kan bacanya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, sehingga nggak tahu berita. Ya udahlah, bisa dimaklumi, nggak apa-apa. Kalau saya update, saya lihat lagi, waduh ditangkap lagi KPK satu persatu tambahannya. Jangan sampai nih jamaah di sini ditangkap nih. Nggak ada ya, alhamdulillah. Kan di sini soleh dan soleha semua. Iya, subhanallah. Taib. Kita sambung lagi. Jadi memenuhi langit dan bumi, yang kedua ditulis untuknya 1000 kebaikan dan dihapus 1000 kesalahan. Berikutnya dari as-sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau mungkin saya posting di Telegram aja ya, mau nggak? Hah? Tentang hadis-hadis ini, keutamaan-keutamaan, mau ya? Yang jawab cuma 3 orang. Iya, saya posting ya. Ntar selesai kajian saya hapus. Iya, karena emang ini bukan postingan hari ini. Ini kan postingan pas kajian aja. Punya Telegram enggak? Punya handphone enggak? Punya kota enggak? Udah tuh. Udah saya posting. Ya, mari kita baca bersama. Yang pertama tadi yang saya bacakan ya. Silakan Bapak Ibu untuk men-save-nya, simpan di media yang lain. Keutamaan-keutamaan yang saya kumpulkan di sini berkaitan dengan hadis yang kita bahas. Jadi tadi subhanallah diucapkan 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Sekarang yang kedua ya. Kita baca keutamaan hadis yang kedua. Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'ah marrah. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ya maha suci Allah dan dengan segala pujian hanya untuknya sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Di lautan banyak gak buih? Banyak banget kan, bahkan tenggelam kemarin. Ya, bisa tenggelam seseorang kalau lautan itu sangat besar sekali ombaknya. Mengucapkan subhanallah wa bihamdi, yang di atas tadi cuma subhanallah diucapkan 100 kali, ya dapat 1000 kebaikan. Karena lipat ganda, satu kebaikan dalam Islam dilipat gandakan minimal 10 kali sampai 700 kali lipat. Pahala dalam Islam ya, 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa dan sabar, hanya Allah yang mengetahui pahalanya. Barang siapa mengucapkan, kali ini bukan hanya subhanallah tapi subhanallahi wa bihamdih. Dan ini sebagai zikir pagi petang setiap selesai subuh dan isya ya. Asar. Ibu-ibu menyebutnya isya.
Iya, subuh dan asar maksudnya. Mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ya tentunya kita mengucapkan dengan ini ya, bukan sekedar lisan saja. Kita juga meresapi ucapan itu. Apa artinya? Maha suci Allah, ya, dan dengan segala pujian hanya untuknya. Maha suci Allah dan dengan segala pujian hanya untuknya. Dan kemudian diucapkan 100 kali, kesalahan-kesalahan akan diampuni Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Waduh, dosa kita banyak banget, lebih banyak dibandingkan buih di lautan. Betul enggak? Terutama saya. Kalau bapak ibu sih kayaknya ya sedikit lah ya dosanya, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. 100 kali ya dibacanya. Yang berikutnya ada 2 kalimat, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam mizan timbangan amal dan dicintai Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada tambahannya lagi. Awalnya cuma subhanallah, kemudian tambahannya subhanallah wa bihamdi, sekarang subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Ada keutamaan lagi yang berikutnya, ada 2 kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam mizan dan dicintai Ar-Rahman. Tetapi sekali lagi tidak semua orang yang mau mengucapkannya sebanyak itu atau sesering kali mengucapkannya. Padahal kalau kita lihat ya, luar biasa ini keutamaannya. Dan ini dapat di dunia sampai ke akhirat pahalanya. Karena setiap amal soleh dalam Islam, Allah berikan ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat. Ada keberkahan hidup nanti kita, dimudahkan hidup kita, diampuni dosanya, Allah mengangkat derajatnya, Allah semakin mencintainya. Kebaikan di dunia berupa apa? Tambahan iman, tambahan ilmu, tambahan taufik, tambahan hidayah. Allah mudahkan urusannya, diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Allah berikan ketenangan meskipun ada kesulitan, panik barangkali dengan kondisi barangkali barang-barang jadi harga jadi mahal segala macam ya, inflasi atau apa. Tapi Allah berikan dia ketenangan batin. Dia bisa melalui semua itu dengan ketenangan. Kenapa? Karena Allah berikan keberkahan. Kenapa ada keberkahan? Karena dia beramal soleh. Amal solehnya benar. Dan dia pun bertauhid. 2 ini modal kita. Iman, amal soleh. Pasti bahagia. Pasti. Meskipun sakit-sakitan. Meskipun miskin. Pasti bahagia. Sesulit apapun dia tenang, sesulit apapun dia bahagia kalau memiliki 2 modal, imannya benar, amal solehnya benar. Berarti kalau orang yang berlebihan sampai terlalu berlebihan dalam menyikapi dunia, stres berat, dia sampai kena stroke bahkan ya. Kenapa? Karena imannya kurang, atau nggak punya iman, atau amal solehnya tidak ada, atau sedikit. Yang sedikit ini pun banyak riyaknya. Mau cium hajar aswad aja di syuting, mau cium hajar aswad saja ada tim media yang mengambil gambarnya. Untuk apa? Kita berhaji, kita berkorban, kita sholat, itu semuanya karena Allah. Jangan suruh tim media kita, tim media nih yang dibayar, digaji untuk mengambil gambar dan foto-foto ketika sedang beribadah. Masukinlah ke akun sosial medianya. Wah, banyak yang like, kata Allah dislike. Allah dislike, Allah tidak suka. Kenapa? Karena suka mempertontonkan amal ini bahaya, bisa menjadi tidak ikhlas ini batin ini. Maka sembunyikan semua amal soleh ya, yang bisa kita sembunyikan. Kalau nggak bisa ya terpaksa kita tampakkan. Demikian. Jadi iman dan amal soleh ini sebagai modal untuk kita bisa berbahagia. Dan yang mengatakan bukan saya sebetulnya, Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh dengan benar ya, imannya tauhid berarti benar, amal solehnya berarti benar, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kata Allah, dan mereka mendapatkan tempat kembali yang baik, yaitu sorga. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ayat yang saya ucapkan tadi ada di mana? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya kasih bocoran, ayat itu ada dalam Al-Quran. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ayo, siapa cepet-cepetan adik-adik? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka pasti mendapatkan kebahagiaan meskipun
terjadi paceklik, panik, dolar naik, inflasi, ada ini, tapi dia tetap dalam kondisi tauhidnya benar, dia yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah dan lain-lain, tidak bersangka kepada Allah, dia ikhtiar berusaha mencari solusi, dan dia beramal soleh juga, tetap dia beramal soleh meskipun kondisinya sakit-sakitan, miskin segala macam, pasti dia tenang dan dia bahagia. Gimana ayatnya? Wal asri, bukan. Ayatnya sebagaimana yang saya ucapkan tadi. Sebentar Pak Ustadz, kita lihat di Google dulu ya. Saya bertanya seperti ini kenapa? Karena saya pikir Bapak Ibu kan suka seminggu sekali mengkhatamkan Al-Quran tuh. Ya enggak? Seminggu sekali. Jadi tentunya Bapak Ibu kan ketemu tuh ayat yang saya baca tadi. Di mana? Hud? Bukan. Sod? Bukan. Sebutin semuanya. Ya, kita tunggu sampai jam 12 ya. Ar-Ra', betul. Siapa itu? Angkat tangan. Angkat tangan dong. Nah, Ar-Ra'du ayat 29. Ar-Ra'du ayat 29. Apa nih hadiahnya nih? Iya, minta nomor rekeningnya berapa? Ar-Ra'du ayat 29. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah, nah tinggal kita yakin gak dengan janji Allah ini? Pasti demi Allah, yakin kita. Orang yang ketika kita beriman, karena kita ini ngakunya kita beriman, padahal iman kita tuh belum benar secara sempurna ya. Karena memang banyak sekali pemahaman-pemahaman. Kalau betul-betul bertauhid, iman itu arti tauhid. Betul-betul yakin dengan pertolongan Allah, penjagaan dari Allah, bantuan dari Allah dan lain-lain. Tidak mempersekutukan Allah, ikhlas ibadah karena Allah, amal solehnya sesuai sunnah, dalil, keterangan, contoh, tuntunan, pasti dia bahagia. Jadi dia beragama berdasarkan iman, ilmu dan amal ya. Satu lagi, ini kuncinya ya, kita menyikapi kondisi saat ini maupun kondisi kapanpun, bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Demi Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh berarti benar ya, sesuai sunnah, sesuai dalil, keterangan, contoh, tuntunan. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia juga bertauhid, beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana? Akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, pasti baik hidupnya. Cuman kenapa saya belum baik Pak Ustadz? Coba evaluasi imannya dan amal solehnya. Bisa jadi belum benar, belum ikhlas, belum sesuai tuntunan. Jangan pernah salahkan Allah. Kalaupun sudah benar, berarti ini ujian. Sabar, gimana lagi? Allah memberikan ujian itu beraneka ragam dalam kehidupan di dunia. Nah, ini yang saya bacakan tadi ada di surah An-Nahl. An-Nahl surah ke-16 ayat ke-97. Ya. Surah ke-16 ayat ke-97. Baik, kita kembali kepada tulisan tadi ya. Tulisan di Telegram. Ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim ya. Hendaknya kita sering-sering bertasbih kepada Allah ya, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Ya. Di bawahnya kita baca kembali. Aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lengkap nih semuanya. Sungguh aku lebih cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Kata Nabi seperti itu. Dunia dan seisinya, Masya Allah. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai ucapan ini dibandingkan dunia dan seisinya. Seharusnya kita juga seperti ini. Dunia itu akan ngikut sebetulnya. Kejar akhirat, dunia dapat demi Allah pasti. Cuman kita nggak ngejar akhirat, nggak memperbaiki agama kita, sehingga dunia tidak mengikuti. Dunia kita susah. Pasti Allah mudahkan. Orang kafir saja nggak pernah ibadah, dimudahkan. Ahli maksiat saja dimudahkan. Kenapa kita tidak mudah? Berarti kita belum benar nih bisa. Coba evaluasi. Kejar akhirat, dunia dapat.
Rasul melihat bagaimana? Rasul mengecilkan dunia. Begitulah memang akidah tauhid. Kondisi senang bersyukur, kondisi ada musibah bersabar. Cuma dua modal kita sebagai orang beriman. Ajaban lil amril mu'min, sungguh menakjubkan perilaku orang-orang beriman ini. Kadang ketika mereka mendapatkan nikmat mereka bersyukur, ketika mereka mendapatkan musibah mereka bersabar. Ya sudah, sampai mati begitu. Syukur, sabar, syukur, sabar. Dapat nikmat syukur, ada musibah, ada ujian, ada cobaan, bersabar. Akhirnya apa? Tenang hidupnya. Karena dunia tidak ada di hati. Dunia dicari, diupayakan, ya, mau kaya juga silahkan, tapi dunia bukan tujuan, bukan ambisi terbesar. Dan Rasul bahkan menyebutkan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Masya Allah, dunia itu kecil banget di bawah telapak kaki beliau. Ucapan ini lebih beliau cintai. Nah seperti ini namanya mengikuti sunnah. Sunnah bukan casing doang. Begitu sunnah itu bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah dalam cara memahami agama, cara menyikapi dunia, cara menyikapi akhirat, kesungguh-sungguhan beliau. Memang kita nggak bisa persis ya, karena Rasul kan ya beda lah, kita kan bukan Nabi dan Rasul. Tapi paling tidak kita bisa mempelajari bagaimana nih caranya supaya kita itu mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Ya, jadi hadis yang pertama hanya disebutkan subhanallah, lalu ditambah lagi subhanallah walhamdulillah, tambah lagi subhanallah wa bihamdi, tambah lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lengkap nih. Berikutnya di bawahnya lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang ketika pagi dan sore membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang akan mendatangkan amalan yang lebih utama daripada yang dia datangkan, kecuali orang yang juga mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih dari itu. Allahu Akbar. Banyak banget kan ya, ada lagi yang lain, ada lagi banyak sekali Rasul memberikan motivasi ini. Seharusnya kita bersemangat-semangat sekali untuk bisa mendapatkannya. Nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang akan mendatangkan amalan yang lebih utama daripada apa yang dia datangkan. Apa itu? Membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dan ini juga bisa dijadikan bacaan zikir pagi dan petang. Tapi yang mengamalkannya kebanyakan tidak dari kaum muslimin. Ini kan 100 Pak Ustadz. Oke, sekarang kita tanya, yang di bawahnya pun juga banyak ditinggalkan. Di bawahnya lagi, coba yang terakhir kita lihat dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang bertasbih sebanyak 33 setelah selesai salat ya, bertasbih subhanallah alhamdulillah 33, bertakbir Allahu akbar 33 setelah selesai salat fardu, sehingga jumlahnya totalnya berapa? 99. Kemudian menggenapkannya untuk yang ke-100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Nah ini coba, tadi kan 100 banyak, nah ini cuma 33 tambah 1 100 juga sih. Tapi kan ini setiap selesai sholat, ternyata tidak semua kaum muslimin ini membacanya. Selesai sholat ya mungkin duduk sebentar, habis itu pergi. Padahal berzikir itu setelah selesai sholat bisa dilakukan ketika kita duduk pada waktu itu, setelah selesai sholat. Bisa juga kita sambil berjalan, berdiri, berbaring, duduk. Mungkin kita ada urusan kan ya, wah kayaknya nggak bisa nih mendesak. Sambil berjalan boleh, sambil bawa mobil, sambil pakai motor, kita selesaikan zikir tadi itu. Zikir setelah selesai sholat yang kita tidak bisa lakukan ketika sambil duduk. Boleh sambil berjalan, sambil pulang ke rumah. Kadang-kadang kan ada ikhwan yang mungkin dia harus pulang ke rumah, mungkin dia mules kali ya, mau BAB dari masjid langsung pulang ke rumah, tapi sambil perjalanan dia pulang ke rumah, dia menyelesaikan zikirnya ini, bisa. Bukan berarti kalau pulang ke rumah sambil jalan hilang semuanya, enggak, kita baca ini semuanya 33 subhanallah subhanallah subhanallah, kita hitung dengan jari kita. Jari ini akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat.
Ya, kayak jari sebelah kanan, subhanallah, 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 sambil kita resapi ucapan itu, subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. 33, tambah lagi alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Kesalahannya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan buih di lautan itu apa, Masya Allah kan banyak banget tuh, samudra yang luas, buihnya luar biasa, dan itu akan diampuni semua dosa-dosa kita. Tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar harus dengan taubat nasuha, taubat nasuha. Ya, dosa kecil banyak banget, nggak bisa dihitung juga. Dari mulai mens, mulai haid, mulai mimpi basah, itulah pertama kali dicatat dosa-dosa kita, sampai datangnya kematian. Sebelum mens, sebelum haid, sebelum mimpi basah, sebelum baligh, belum tercatat dosanya. Ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ya, mereka belum, maka belum dicatat dosanya. Meskipun mereka melakukan dosa, tapi belum tercatat, malaikat belum mencatat dosa-dosa mereka. Nah, jadi kita yuk sama-sama ya, kita sama-sama ini berusaha untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, banyak banget ya. SMP kita di mana, SMA di mana, udah ngaji belum? Ya? Kalau Bapak Ibu sih dari kecil udah sunnah ya, dari kecil udah sunnah, udah ngaji ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Rata-rata mungkin ya, mohon maaf, rata-rata pada waktu itu belum berjilbab, ya kan? Ya, SMP belum, SMA belum. Ya, kalaupun mereka jilbab pada waktu itu ya, berapa puluh tahun yang lalu, itu jarang banget orang berjilbab, jarang banget. Rata-rata terbuka aurat, ngaku aja deh. Tahun 70-an, 80-an, apalagi 60-an, ya jarang yang berjilbab. Ada tuh, tutup pun auratnya, tapi nggak full, pakai apa, selendang ya. Itu pun biasa orang-orang tua, anak muda biasanya lepas, ya. Dan mulai ini pakai jilbab ini setahu saya mulai semarak awal-awal 80-an dan 90-an. Nah, mulailah banyak perubahan-perubahan, kajian di mana-mana ya, lebih semangat. Alhamdulillah sekarang banyak banget. Tapi jilbab akhirnya yang dulunya itu betul-betul hanya orang tertentu yang kuat agamanya, sekarang banyak disalahkan. Kenapa? Nyuri di Alfamart pun pakai jilbab juga, merusak citra jilbab, masukin ke dalam pakaiannya. Ada CCTV, begitu dibuka banyak banget, ada susu, ada mentega, ada apa dalam jilbabnya. Ketahuan yang nyuri juga pakai jilbab ya. Dulu pakai jilbab tuh nggak mungkin begitu, tapi saat ini nggak bisa. Jilbab pasti solehah, belum tentu. Cadar dia pasti solehah, belum tentu. Karena kita lihat ada banyak oknum-oknum di sosial media gitu loh. Bukan berarti semua salah, enggak. Karena oknumnya banyak menyalahgunakan. Sama seperti jenggot juga. Wah, diberi jenggotnya sampai sepuser, Masya Allah, sampai susah jalan gitu, keberatan jenggot. Belum tentu dia ya orang yang baik. Hanya casing doang ya. Yang menentukan itu bukan casing semata-mata, tapi imannya, takwanya ya. Baik. Kita lihat yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi katsira. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum tahu nih hadis ini. Sebab selama ini kan alhamdulillah gitu aja kan, tapi ini alhamdulillahi katsira. Segala puji yang berlimpah hanya milik Allah. Maka Allah berfirman, tulislah untuk hambaku rahmatku yang banyak. Subhanallah, ini hadis yang jarang dibahas. Tulis untuk hambaku rahmatku yang banyak. Ketika dia mengucap alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira. Ya, ini kan berkaitan dengan hadis yang kita bahas ini. Ya, apa saja keutamaan dari ucapan alhamdulillah atau subhanallah. Atau yang lain barangkali apa? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimati. Itu kan zikir pagi petang ya. Dan jumlah yang terbanyak dari zikir-zikir Nabi adalah 100 di waktu pagi dan sore ya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa sampai 1000 adalah hadis yang mungkar karena hadisnya dhaif. Nah, sampai di sini ya, contoh-contoh beberapa. Sebetulnya ada lagi yang lain, tapi ini contoh yang kita coba kumpulkan untuk memberikan tambahan penjelasan dari hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Sekarang kita lanjutkan teks hadis berikutnya.
Setelah kita selesai membahas tentang bersuci, berwudu, alhamdulillah, kemudian ucapan subhanallah. Nah, sekarang salat, dan salat adalah cahaya. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya, wassadaqah burhanun, wassabr diyaun. Ya, Rasul mengatakan salat itu adalah cahaya, sedekah adalah bukti cahaya, dan sabar adalah sinar. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan bahwa salat itu nanti di akhirat menjadi cahaya. Wassalatu nurun, salat itu cahaya, memberikan cahaya kepada seorang hamba di dunia sampai ke akhirat. Orang yang salat dengan salat yang benar ya, maka dia akan bercahaya hatinya. Bercahaya artinya Allah memberikan dia kepada orang tersebut adanya ilmu, adanya iman, adanya petunjuk, adanya bimbingan dengan cahaya-cahaya yang Allah berikan kepadanya, dan dia pun nanti di akhirat akan menjadi cahaya bagi orang-orang beriman di dalam kegelapan dan di atas sirat. Karena sesungguhnya cahaya-cahaya dibagikan kepada mereka sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing. Nanti di akhirat ketika melewati sirat, modal untuk bisa melewati sirat adalah cahaya. Semakin banyak cahaya, semakin cepat melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Sirat ini menentukan seseorang. Surga neraka itu tergantung sirat. Dihisap amal belum, ditimbang amal belum. Tapi begitu sirat, nah begitu disinilah menentukan surga dan nerakanya. Karena begitu orang itu masuk neraka, maka dia akan tergelincir, terjungkal, terpental, masuk ke dalam. Adapun orang yang masuk surga, dia akan terus bisa selamat sampai ke tujuan. Itu menentukannya ya. Dan untuk bisa sampai ke tujuan secepat kilat, secepat angin dan lain-lain, maka modalnya apa? Cahaya. Dan salah satu amalan yang bisa mendatangkan cahaya nanti pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya benar, ya. Maka Rasul mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan malam. Dia menuju masjid dalam kegelapan malam, dia menuju ke masjid. Bahwa dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Mendapatkan cahaya yang sempurna. Dia berjalan di waktu malam menuju ke masjid. Maksudnya kata para ulama, dia melakukan ibadah salat. Salat apa? Isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Salat isyanya di masjid, subuhnya di masjid. Tentunya semuanya ya 5 waktu, tapi dengan 2 ini memiliki keutamaan yang lebih tambahannya. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan malam, dia menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Dia mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Cahayanya sempurna. Nah, kita kan butuh cahaya ini. Di dunia butuh, di akhirat butuh. Apalagi ketika melewati sirat, lebih butuh lagi. Cahaya semakin sedikit, makanya orang-orang munafik mereka terjungkal. Yang lewat sirat itu hanya orang muslim. Orang kafir tidak melewati sirat. Setelah proses dihisap amal, ditimbang amal, diseret menuju ke neraka. Yang melalui sirat ya hanya muslim. Muslim terbagi 2, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Muslim yang mukmin yang selamat, meskipun terseok-seok, ya meskipun banyak terkena sabetan-sabetan besi-besi yang ada di situ, ya, pengait-pengait besi, akhirnya dia selamat. Tapi muslim yang munafik, mereka tidak selamat. Itu Allah sebutkan di surah Al-Hadid dalam Al-Quran ya. Muslim yang mukmin yang selamat karena mereka memiliki cahaya. Karena mukmin ini mukmin sejati. Betul-betul dia mukmin sejati, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, ya. Artinya lebih banyak plusnya dibandingkan minus. Kalau tidak punya minus tidak mungkin kan. Tapi mukmin sejati itu adalah orang yang lebih banyak plus dibandingkan minus, ya. Cara beragamanya benar, ya semuanya benar, ya dosa-dosanya pun Allah ampuni. Karena dosanya sedikit. Kenapa? Karena dia memang menjaga dirinya agar jangan sampai jatuh pada dosa. Tambah lagi yang sedikit ini pun ternyata digugurkan dengan sebab dia banyak istighfar, banyak bertaubat. Nah seperti itu ya. Jadi seorang muslim yang mukminlah yang pasti selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Adapun muslim yang kategorinya munafik, pasti dia tidak akan bahagia dan selamat dunia dan akhirat meskipun dia mengakunya muslim. Dan belum tentu orang yang ngaji itu pasti muslim yang mukmin.
Belum tentu juga orang yang ibadah di masjid berjamaah pasti muslim yang mukmin. Di zaman Rasul, Bapak Ibu coba lihat, yang sholat di belakang Rasul siapa? Para sahabat, ternyata di antara mereka ada yang munafik. Sholat bersama Rasul di Masjid Nabawi, tapi di antara mereka ada yang munafik, pura-pura menjadi muslim, menentang, di hatinya kufur, lisan mengatakan beriman. Allah turunkan ayat, dibongkar semua hatinya, ketakutan mereka. Sholat bersama Rasul, tapi bukan muslim yang mukmin, munafik, dan tingkat kemunafikannya parah. Karena sebetulnya mereka orang kafir yang pura-pura menjadi muslim. Allah bongkar isi hatinya. Nah, jadi zaman sekarang juga ada. Meskipun salat berjamaah, tapi Allah yang tahu ya. Kita jangan ngecek-ngecek hati orang, kita nggak tahu kan ya. Tapi muslim yang munafik itu ada. Tapi ciri-cirinya kan ada tanda-tandanya. Kalau diajak sholat suka males. Yuk sholat yuk, males. Berdiri untuk sholat males ya. Suka turun iman. Iman bisa turun itu wajar, tapi kalau muslim munafik turunnya tuh kebablasan, terjun bebas. Itu muslim munafik, males, gak semangat, dunia itu sangat ya dia kejar. Ya, adapun untuk akhirat cuma sisa-sisa waktu, sisa semuanya. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Ini kan siapa? Muslim munafik. Celaka bagi orang yang salat, kenapa? Alladzina hum an salatihim, mereka lalai memperhatikan sholatnya. Kenapa? Karena niatnya nggak ikhlas karena Allah, tata caranya nggak sesuai tuntunan. Ya, muslim yang mukmin itu muslim yang bakhil, pelit, kedekut, koret, medit, kikir dengan waktu. Jangan ngabisin waktu buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini nonton bola malam-malam, bisa bangun untuk tahajud. Nah, Bapak Ibu tahu nggak bola nih? Ini lagi Piala Dunia nih. Lagi Piala Dunia nih. Saya pun sebetulnya nggak tahu berita ini. Saya nggak pernah baca. Cuman gara-gara kemarin saya memberikan khutbah Jumat kemarin. Selesai khutbah, saya bertemu dengan DKM. Saya diem aja. Kenapa? Mereka ngomong masalah bola semuanya. Oh, ada pertandingan bola ya? Saya nggak tahu ada berita-berita Piala Dunia, karena emang saya nggak pernah nonton gituan nih. Tapi dari mereka saya tahu, wah ini menang berapa kosong, ini menang, ini negara ini, wah sakit. Saya diam, ya Allah. Baru habis khutbah Jumat tadi nih, dijelaskan tentang pentingnya waktu bagi seorang yang beriman. Modal kita yang paling utama tuh waktu. Udah tua lagi, sebentar lagi mati, rambut sudah beruban, dosa banyak, tapi nonton bola lebih didahulukan. Mana ini amal solehnya? Baca Quran berantakan. Gak usah tersinggung ya. Tugas saya kan itu, mengingatkan ya, jangan tersinggung. Saya nggak nyinggung, cuma nyindir doang. Iya, nonton bola tuh nambah iman nggak? Enggak. Nambah ilmu nggak? Enggak. Nambah amal nggak? Enggak. Nambah rasa takut kepada Allah nggak? Enggak. Nambah cinta kepada Allah nggak? Enggak. Umur udah berapa ini? Yang masih muda bukan berarti boleh-boleh saja ya, tapi kita harus lihat bahwa jatah umur kita di dunia ini tinggal sedikit, apalagi sudah tua, tinggal sejengkal lagi, mungkin besok, mungkin ntar sore. Kita habiskan waktu untuk seperti itu, diketahui gitu, karena saya kaget kemarin habis khutbah Jumat, dia bisa hafal semuanya itu, ini sama ini berapa 0, berapa 3-0, ini negara ini begini-begini. Saya lihatin DKM semua ini, ya Allah, bisa hafal begitu ya. Coba tanya ayat, tanya hadis. Ya, maksud saya sudahlah ya, jangan berlebihan dalam masalah-masalah seperti ini. Itu kan cuma hiburan ya. Hiburan tuh jangan berlebihan, sekali waktu barangkali antum capek kan habis ibadah nih, nonton sebentar lah, boleh lah, sebentar ya, refreshing ya, sebentar. Ini kan enggak, ditonton berjam-jam, dipelototin, jam 1 bangun, jam 2 bangun sampai subuh. Ya Allah, tiap hari lagi istiqomah. Selama Piala Dunia setiap hari bangun. Ajak ke ngaji nggak mau, taklim nggak mau. Ada tuh ikhwan saya ngajak ngaji, ayo tak ngaji yuk, nggak bisa Ustaz, capek saya. Ayo taklim lo, nggak bisa saya begitu. Tapi begitu saya dengar dia ngomong, saya main bola Pak Ustaz, saya nonton bola malam-malam, tuh itu bisa saya bilang. Langsung dia bilang, oh iya, bingung dia bisa bangun malam. Ajak kajian ba'da maghrib, ngantuk Ustaz. Kajian ba'da isya, ngantuk Ustaz.
Tapi dia cerita, tadi malam jam 2 saya bangun. Nah, itu bisa. Nggak ngantuk, nonton bola dipelototin. Itu apakah dan nambah kita? Semangat kita untuk beragama? Nggak ada. Apakah setelah nonton bola tambah iman? Yang ada semakin lalai, semakin keras hati. Orang main bola terbuka auratnya kok. Habis waktu untuk hal itu bukan segala-galanya bagi kita, cuman sekali waktu saja, hiburan sebentar. Tapi kita beralih kembali untuk hal-hal yang bermanfaat. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang-orang beriman, mukmin sejati. Siapa? Orang yang khusyuk ketika sholat dan menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Mukmin seperti ini yang beruntung dunia akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Di surah Al-Mu'minun ya, surah ke-23 ayat pertama dan kedua itu. Ya, jadi ke situ cerita kita nih. Gara-gara kemarin, bukan karena Bapak Ibu, bukan, karena kemarin saya habis khutbah Jumat kok bingung saya. Seharusnya kan habis khutbah Jumat tuh dibahas sedikit tentang tema khutbah tadi. Gimana Ustaz kita tanyakan begini? Ini enggak. Bukan berita yang khutbah tadi dibahas. Justru mereka dari awal sampai akhir cerita bola semuanya. Ya Allah, musibah. Ya, dan habis waktu untuk hal seperti itu. Umur udah 40, 50, 60, 70. Udah nggak pantas untuk menghabiskan waktu seperti itu. Fokusnya ke akhirat lebih banyak. Bangun malam itu untuk sholat, bangun baca Quran, berzikir, bukan nonton bola. Kenapa? Ini sifatnya duniawi. Waktu tinggal dikit lagi jatah usia kita, tinggal dikit lagi. Habis itu mati. Sayang kan? Nanti menyesal. Ya. Gimana Bapak Ibu di sini? Suka nonton bola enggak? Hah? Suka nonton bola enggak? Ya udahlah, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Karena waktu kita terbatas dan modal kita terbesar, modal untuk selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, bisa menjadi orang bertakwa sebagai target kita. Modal kita apa? Apa modal kita terbesar? Dan ini yang paling mahal di muka bumi. Apa? Waktu, bukan duit, bukan money, bukan piti. Waktu itu paling berharga, modal kita, harta kita yang terbesar itu waktu. Bukan duit, bukan kesehatan, bukan kedudukan, kejabatan, kekuasaan, bukan. Waktu itu modal terbesar kita. Ya, makanya kalau orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia ya rugi dia. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik. Kita sambung ya, kita selesaikan pembahasan kita ini. Sabar, sedekah ya, sedekah itu burhan bukti bahwa kita itu memiliki keimanan, maka kita bersedekah, ya mudah untuk bersedekah. Begitu juga sabar itu cahaya ya, sinar. Sabar itu sesuatu yang sulit tapi akan menjadi mudah kalau Allah memberikan pertolongan. Kemudian Al-Quran adalah hujjah bagimu, membelamu, karena kita memahami dengan benar dan kita amalkan. Atau hujjah atas dirimu, menuntutmu engkau membacanya tapi tidak mau mengamalkannya. Seperti itu maksudnya. Al-Quran bisa membela, memberikan syafaat karena kita membaca dengan benar, memahami dengan benar dan mengamalkan dengan benar. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi hujjah di atas dirimu ya, ketika kita dengar, kita baca tapi tidak mau mengamalkannya dengan benar, maka menjadi berat nanti di akhirat. Dan setiap orang itu pergi menjual dirinya, sebagian dari mereka membebaskan dirinya, dan sebagian dari mereka justru malah membinasakannya. Apa artinya? Artinya, pertama, manusia yang menjual dirinya pada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dia jual dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Maka orang seperti ini akan bebas dari neraka dan selamat dari godaan syaitan. Dia jual dirinya, bukan lagi dia jual barang dagangan di pasar, dirinya dia jual. Orang seperti ini yang bisa melakukan keistiqomahan dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan syaitan susah untuk menggodanya. Dia jual dirinya. Bisa nggak kita menjual diri kita? Waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Paham Bu? Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman
dengan diri mereka dan harta mereka. Allah beli diri mereka, Allah beli harta mereka, Allah beli. Maksudnya di sini apa? Allah maha kaya ya. Allah menawarkan kepada mereka, mau nggak sorga? Kalau mau sorga, jual diri kamu, jual harta kamu. Bi'anna lahumul jannah. Mereka berperang, berjihad fi sabilillah. Di antara mereka ada yang membunuh musuh, ada juga yang terbunuh oleh musuh. Mereka berjihad, mati syahid, nggak masalah. Di sini Allah ingin menawarkan, siapa yang mau beli? Barang dagangan Allah tuh mahal nih, barang dagangan Allah tuh sorga nih, siapa yang mau beli sorga? Ya, maka Allah tawarkan, siapa yang mau beli sorga? Dengan Allah berikan penawaran. Ya, siapa yang mau membeli sorga dengan menjual dirinya, menjual waktunya selama di dunia, tidak dihabiskan soal hal yang percuma. Dia jual dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dengan menjauhi kemaksiatan. Itu caranya menjual diri. Ya, menjual bukan jual diri di pasar ya, jadi pelacur begitu, bukan. Ini menjual dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dengan menjauhi kemaksiatan. Maka setan susah untuk menggodanya. Kenapa selama ini kita mudah diganggu sama syaitan? Karena kita tidak menjual dirinya kepada Allah. Dia menjual dirinya untuk dunia. Ya, makanya keistiqomahannya susah untuk dipertahankan. Dikit-dikit turun iman, dikit-dikit turun iman, dikit-dikit nggak ngaji lagi. Kemana antum? Lagi futur Ustaz. Kemana antum? Lagi futur Ustaz. Kenapa? Kan dari awal bukan dia jual dirinya untuk Allah, tapi dia jual dirinya untuk dunia semata. Dunia boleh, saya nggak melarang kok. Saya juga cari dunia. Tapi jangan dunia jadikan segala-galanya sebagai tujuan dan ambisi yang terbesar. Karena Allah itu segala-galanya bagi orang-orang beriman. Dolar naik panik luar biasa. Ya, jangan berlebihan. Segala-galanya itu Allah. Kalau Allah jauh dari kita, baru kita panik. Allah tidak mengampuni kita, baru kita panik. Allah tidak memberkahi hidup kita, baru kita panik yang luar biasa. Kayak khutbah Jumat, kayak khutbah kemarin ya, Idul Adha. Jangan itu Bu, jangan kaget Bu. Saya begini supaya ibu tidak tidur. Saya semangat ngomong begini, karena kalau saya ngomong pelan-pelan, ya tidur nanti. Karena saya tahu jamaahnya kan capek habis tahajud tadi malam. Jadi saya bangkitkan semangatnya supaya melek gitu loh. Ya, jadi kalau kita tuh jauh dari rahmat Allah, keberkahan, ampunan, ya, hidayah dari Allah, baru kita panik yang luar biasa. Ini panik yang boleh, tapi jangan berlebihan, biasa saja lah. Kan dunia, kita coba ikhtiar lagi, cari lagi bagaimana solusinya. Tetap ya, ikhtiar dan usaha. Dan kita tawakal juga kepada Allah, yakin kepada Allah, karena tetap yang memberikan keputusan itu adalah Allah. Cukup dengan kun fayakun. Jangan sandarkan kepada usaha semata tanpa dilibatkan Allah di situ. Karena dengan usaha manusia tidak akan berhasil kecuali dengan izin Allah. Ini akidah. Maka kuatkan tauhid untuk menghadapi segala macam permasalahan. Kuatkan tauhid, Allah akan berkahi rezeki kita. Dan ini akan dibahas nanti malam di online. Tapi online beda. Kalau online saya ngomongnya pelan-pelan. Ya, tapi kalau begini kan langsung ya. Taib. Jadi jual diri, menjual dirinya kepada Allah ya. Dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, maka syaitan pun susah untuk menggodanya. Tapi sebaliknya, manusia yang menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat dan dosa, ia akan terjatuh dalam syahwat yang terlarang. Itulah yang mengantarkan dia kepada neraka. Itu maksud dari hadis yang terakhir tadi. Ya, setiap manusia itu berbuat, beramal seakan-akan dia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Maka manusia terbagi menjadi dua, ya, manusia menjual dirinya kepada Allah dan manusia yang menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat dan dosa. Coba yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, Allah menjelaskan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ini ada orang-orang yang menjual dirinya untuk meraih ridhonya Allah. Capek, letih, lelah, mati-matian dan habis-habisan selama di dunia. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah ampuni dosa saya, yang penting Allah berkahi hidup saya, yang penting saya diselamatkan nanti di akhirat, yang penting saya akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dia jual dirinya untuk meraih ridhonya Allah. Ada di antara manusia seperti itu. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Itu di surah apa? Al-Baqarah ayat
207. Barakallahu fiik. Ya, Al-Baqarah ayat 207. Ini kuncinya sebetulnya. Kalau kita ingin dapat menjadi orang yang istiqomah, sabar, tawakal, tauhidnya kuat, akidahnya bagus, ibadahnya tetap dilakukan, yang wajib maupun yang sunnah, dosa-dosa pun gampang dia jauhi. Dia jual dirinya untuk akhirat. Kalau dia jual dunianya untuk akhirat, maka akhirat pun dia dapatkan dan dunia sekaligus dia dapatkan. Tapi orang yang semata-mata dunia saja belum tentu dapat akhirat. Kejar akhirat, dunia dapat. Dicukupkan rezekinya, pasti. Tapi kok belum Ustaz? Nah, coba evaluasi, jangan-jangan ada kesalahan ini dalam akidah dan ibadah kita. Ada dosa-dosa yang masih banyak kita kerjakan. Tapi kok belum juga Ustaz? Sudah saya lakukan semuanya. Berarti ini ujian. Sudah selesai, gitu aja konsepnya. Ini ujian, harus bersabar, dan pasti Allah datangkan ujian. Siapapun mereka, orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik, ujian akan datang. Kalau mereka semakin jauh, Allah berikan istidraj, tipu daya. Makin kaya, makin banyak maksiat. Makin banyak maksiat, makin kaya. Itu namanya tipuan. Tapi kalau untuk menjadi orang yang lebih baik, harus ada ujian. Kita naik tingkat kan, SD naik SMP, SMP naik SMA, kan ada ujian-ujian kan. Ya begitu juga kuliah, ada ujian-ujian duniawi ketika kita belajar. Begitu juga Allah menguji kita untuk naik peringkat. Makanya kita harus kuatkan ya akidah kita. Demikian, sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah anak autis juga dicatat dosanya Ustadz? Hisabnya di hari kiamat seperti apa? Melewati sirotnya bagaimana Ustadz? Autis ya, autis ini kan ada yang setahu saya tidak terlalu hilang akalnya ya. Bukan orang gila kan? Kalau orang gila kan betul-betul hilang akalnya. Sama pikun yang total hilang akalnya. Maka kalau orang yang pikun total sama orang gila nggak tercatat dosanya, nggak tercatat dosanya. Kalau bapak ibu ingin supaya tidak tercatat dosanya, ya pilih salah satu. Jadi orang gila atau pikun total. Nauzubillah min dzalik. Tapi selama dia anak autis dan dia bisa berakal, bisa dia sadar, dia paham juga, cuman autis aja, belum normal sebagaimana biasa, maka tetap dicatat. Ya, karena dia masih ada peluang-peluang untuk dia sadar, peluang dia bisa paham, peluang dia bisa berakal, ya. Seperti itu ya. Jadi pada waktu itulah selama dia sudah mens, haid atau sudah baligh, sudah mimpi basah, maka mulai dicatat dosa-dosanya. Karena tidak secara keseluruhan hidupnya itu hilang akalnya. Dia masih bisa kok, ya. Dia tetap wajib sholat. Ya, tetap dia wajib ini, tutup auratnya segala macam meskipun dia belum sembuh dari penyakitnya ya. Misalnya ada orang gila, gilanya itu ketika usia 15 tahun. Kalau baligh umur berapa usianya? Baligh? Oke lah, kita anggap 13. Usia baligh 13. Orang itu 13 baligh kan ini mimpi basah atau mens dan haid. 15 ya gila. Berarti yang tercatat dosanya selama 2 tahun itu. 2 tahun itulah tercatat dosanya dan pahalanya. 15 ini gila sampai mati. Gila dia. Hanya 2 tahun ini yang dihisap. Ya seperti itu. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Aku anak kecil. Yang mana orangnya? Aku sering wudhu setelah mandi. Jadi setelah aku mandi, aku langsung wudhu, belum memakai baju. Itu gimana Ustadz? Apa enggak apa-apa Ustadz? Begini ya, aku akan menjelaskan kepadamu. Ya, dia pakai aku, saya pakai aku juga. Nggak mau kalah dong. Aku akan menjelaskan kepadamu wahai anakku. Yang manakah dirimu itu?
Jadi dia berwudu setelah mandi tanpa tertutup aurat, boleh ya. Berwudu tidak mesti harus tertutup auratnya ya. Setelah mandi yang penting jangan memegang kemaluan, jangan kentut ya, batal wudunya ya. Ketika berwudu kentut atau setelah berwudu kentut atau memegang kemaluan ya, batal wudunya ya. Jadi terbukanya aurat dan tertutupnya aurat itu diperbolehkan untuk berwudu. Kemudian apakah boleh berwudu dalam kondisi terbuka aurat? Oh, sama tadi ya. Boleh terbukanya aurat, yang penting tempatnya tertutup. Jangan ya terbuka aurat di masjid, di kamar mandi kan, tertutup, di toilet dikunci, mungkin dia habis mandi kan, habis mandi langsung dia berwudu. Atau wudu tuh bahkan bisa digunakan sebelum mandi, ya kan? Contohnya apa? Mandi junub, mandi wajib kan, setelah berhubungan kan, sunnahnya adalah dibersihkan kemaluannya, wudu dulu baru mandi. Atau ketika haid dan nifas, selesai haid setelah nifas, mandinya pun sama, dibersihkan kemaluannya, berwudu dulu baru mandi ya. Pada waktu itu kan juga nggak pakai apa-apa, itu telanjang kan, nggak masalah. Berwudu itu sifatnya sunnah pada waktu itu ya. Yang wajib itu ketika sholat dan ketika tawaf ya. Bahkan ingin mengulangi lagi jima, mengulangi jima saja disunnahkan untuk berwudu. Padahal kondisinya kan dia belum mandi wajib, tapi disunnahkan untuk berwudu untuk mengulangi jima. Makanya ibu-ibu yang sedang haid, ibu pun bisa juga berwudu untuk tidur dalam kondisi telah berwudu ya. Jadi wudu itu boleh karena ada hadisnya kan, orang yang berwudu sebelum tidur dia baca doa tertentu maka dia mendapatkan keutamaan, malaikat pun akan melindunginya. Untuk apa saya berwudu? Kan lagi haid, nggak masalah kan. Anda bukan sholat tapi berwudu karena mau tidur, atau berwudu karena ingin menjaga diri supaya tidak diganggu sama syaitan ya. Buktinya Rasulullah saja setelah berhubungan dengan istrinya dan masih junub, beliau berwudu untuk mengulangi kembali ya. Jadi wudu itu nggak mesti harus bersih dulu. Apakah sholat yang tertinggal di masa lalu wajib diqadha? Tidak ada ketentuan dalam hadis, tidak ada keterangan dalam hadis ya. Sholat di masa lalu tertinggal, diqadha enggak, tapi wajib bertaubat dengan taubat nasuha ya. Di masa lalu kita pernah meninggalkan sholat zuhur atau mungkin puasa barangkali ya, Ramadan. Rata-rata tuh SMP SMA lah biasanya di masa lalu ya. Kalau sekarang sih bertakwa semua deh. Dulu kan ya, SMP SMA barangkali sholatnya, barangkali puasanya nggak ada ketentuan dalam syariat untuk mengqadha sholat maupun puasa Ramadan. Cukup bertaubat dengan taubat nasuha karena nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi memang ada pendapat sebagian ulama mengatakan mengqadha, tapi itu pendapat ya, tapi bukan dalil karena hadisnya tidak ada. Nah, kembali kepada hukum asal yaitu bertaubat dengan taubat nasuha. Alhamdulillah suami rajin ibadah dan sedang mendalami sunnah. Suami masih suka nonton bola Pak Ustadz, tetapi salat tahajudnya rutin dilakukan. Wah, bola juga ditonton, tahajud juga rutin. Bagaimana cara agar tidak menonton bola? Kayaknya suaminya ada di sini deh. Hah? Ini istrinya sengaja nih. Siapakah dia? Bagaimana cara agar tidak menonton bola dan apa hukumnya? Jadi suaminya nonton bola tapi salat tahajudnya rutin. Saya tidak mengharamkan nonton bola ya. Ya, boleh saja, cuma jangan berlebihan. Ya, jangan sampai meninggalkan yang wajib atau bahkan melebihkan nonton bola dibandingkan mengerjakan ibadah sunnah. Sayang, hidupkan sebentar ini. Modal kita tuh cuma satu, waktu, umur, usia. Itu harta yang paling berharga dalam hidup kita ini ya. Jadi jangan berlebihan lah intinya ya. Kalau yang tidak suka bola ya sudah tidak usah dibicarakan lagi. Tapi bagi orang yang suka nonton bola begitu ya jangan berlebihan ya, karena kita melihat waktu kita terbatas. Tentunya kita apalagi sudah tua nih,
Yang tua-tua tentunya jangan begitu lagi lah. Kita fokus untuk ke akhirat nanti, karena tipikal orang yang semakin dekat kepada Allah, tipikal orang yang semakin takut kepada Allah, pasti dia akan bakhil dengan waktunya. Jadi dia lihat ini ada tambahan iman enggak? Oh enggak ada. Ilmu enggak ada, amal enggak ada. Ini sia-sia berarti, tapi jangan berlebihan ya. Kalau dia memang betul-betul semakin tinggi tingkat rasa takutnya, yang sia-sia pun ditinggalkan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan, yang sia-sia pun ditinggalkan. Ini kembali kepada iman. Ya, enggak mungkin selevel ulama nonton bola semalaman, enggak mungkin. Enggak ada ulama seperti itu. Kalau ada ulama seperti itu, coba kasih tahu saya siapa ulamanya. Ulama nonton bola semalaman, nggak mungkin. Levelnya ulama, betul-betul ulama itu pasti orang yang sangat pelit dengan waktu, karena dia takut kepada Allah. Amalnya banyak, ilmunya banyak, tapi tetap merasa sedikit. Dia takut dengan siksa Allah ya. Jadi ini kembali kepada iman masing-masing sebetulnya. Kalau semakin berkualitas iman kita, kita akan semakin tidak mau waktu tuh habis tuh hal yang sia-sia. Ini kan sia-sia, nggak dosa sih, boleh, tapi kan sia-sia. Sebaiknya kita tinggalkan, karena kita punya rasa takut yang semakin lebih baik. Ya, iman semakin tinggi dan kita pun semakin takut. Ketika lagi nonton, dicabut nyawanya. Ya, apa itu? Malam-malam ya, kalau kita lagi tahajud dicabut nyawa, bagus. Ya, jadi seperti itulah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda bagusnya Islam seseorang, kata Rasulullah, di antara tanda-tandanya dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tuh, kita bagus enggak Islam kita ini? Kita coba nilai. Kata Rasulullah ya, bukan kata saya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda bagusnya Islam seseorang, Islamnya bagus dia, adalah dia meninggalkan perkataan perbuatan yang sia-sia. Jadi bukan yang haram saja dia jauhi, syubhat pun yang ragu-ragu nih boleh apa enggak ya, itu pun dia tinggalkan. Makruh itu pun dia tinggalkan. Yang mubah, yang boleh tapi kan sia-sia, itu pun dia tinggalkan. Semakin tinggi iman ini, dia akan tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sebaiknya sih ditinggalkan. Tapi kalaupun memang suka, sekali-sekali ajalah ya, jangan rutinitas, jangan terlalu lama, karena waktu kita ini sayang habis begitu saja, terbuang. Kemudian ada akhwat yang ditinggal wafat suaminya, meninggalkan 2 orang anak perempuan dan harta yang banyak. Siapa nih? Suaminya meninggal, anaknya 2, meninggalkan harta yang banyak. Ikhwan pun mendekat. Dia tahu ini akhwatnya banyak hartanya, warisannya. Lalu akhwat ini menikah lagi Pak Ustadz dengan laki-laki yang tidak bekerja. Dari awal sudah salah ya. Si laki-laki ini tahu nih si akhwat ini banyak harta warisnya nih dari suaminya. Ya, dia menikah dengan laki-laki yang tidak bekerja dan menikmati semua harta peninggalan suami yang meninggal. Apakah suami barunya termasuk memakan harta anak yatim? Anak perempuannya masih di bawah umur. Dipisahkan hartanya. Kan harta itu jadi harta waris. Untuk istri 1/8, ya. Sisanya untuk anak. Kalau anak masih kecil, berarti anak yatim, ya. Dan harta anak yatim tidak boleh diambil oleh ibunya maupun suami barunya, disimpan untuk kebutuhan anak itu, untuk anak yatim tadi ya. Si suami ini ya nggak bekerja. Kenapa milih suami yang seperti ini? Musibah ya. Suami ini menikmati semua harta peninggalan suami. Mungkin harta 1/8 tadi yang dimiliki oleh istri tadi kan, dapat 1/8, dihabisin semua sama suaminya. Kenapa mau? Ya, salah si istrinya itu. Kenapa mau dengan suami seperti itu? Dan kenapa mau dihabiskan semua hartanya? Ya, selama memang dia tidak mengambil harta si anak tadi, berarti bukan dikatakan makan harta anak yatim. Kecuali si suami tadi yang baru, ngambil juga harta si anak itu. Nah, itu berdosa besar dia. Mau dia anak yatim maupun bukan anak yatim, dia berdosa ya, karena itu bukan hak dia. Ibunya saja nggak boleh ngambil.
Kecuali kalau ibunya kepepet darurat untuk kebutuhan bersama, untuk makan juga, karena ibu itu yang mengurusi si anaknya. Ya, kalau ibu itu memang betul-betul nggak punya harta, tapi ada harta anak yatimnya, maka dia bisa dipakai karena ibu itu kan yang mengurusnya, yang mendidiknya, yang merawatnya, boleh diambil sekedarnya. Ya, seperti itu. Jadi kembali kepada si suami, kalau dia tidak mengambil harta anak yatim maka tidak berdosa ya. Cuman si istrinya yang mungkin bodoh ya, kenapa memilih suami yang seperti itu? Seharusnya milih suami yang saleh, yang bekerja, mencari nafkah, itu kan wajib hukumnya. Saya punya anak disabilitas, umurnya sudah 24 tahun, dia hanya bisa tidur saja, tapi menstruasi. Apakah suami saya boleh memandikannya, anak saya yang perempuan? Umurnya 24, terbaring saja. Suami akah boleh memandikan anak perempuan itu umur 24? Jangan, kan terbuka auratnya. Suami kan berarti bapaknya ya. Bapak itu boleh melihat aurat anak perempuannya pada tempat-tempat yang boleh terlihat, mungkin betisnya, lengannya, lehernya, rambutnya, mukanya ya. Tapi untuk aurat-aurat yang memang harus ditutup ya nggak boleh terlihat, karena memandikan berarti kan dibuka semua, terlihat semua aurat itu termasuk kemaluannya. Si bapaknya nggak boleh, meskipun itu tuh anaknya, tapi ada batasannya. Jadi yang memandikan siapa? Ibunya atau mungkin ada perawat perempuan. Jangan perawat laki-laki, perawat perempuan atau ibunya memandikan, karena kan dibuka semua itu, dipegang segala macam, sama seperti mandikan mayit kan. Memandikan mayit itu nggak boleh, kecuali suami memandikan istri, istri memandikan suami baru boleh ya. Seorang laki-laki nggak boleh memandikan jenazah perempuan yang bukan istrinya ya, nggak boleh. Kenapa? Meskipun dia mahramnya, tapi kan nggak boleh karena terbuka, nanti auratnya gimana? Atau mungkin tutup pakai kain, tapi kan tangan masuk, megang-megang semua itu untuk membersihkan kemaluan segala macam, itu bisa menimbulkan fitnah. Wanita juga begitu, tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali anak laki-laki yang masih kecil, boleh. Kata para ulama paling tidak maksimal 7 tahun ya, masih kecil 7 tahun ya, atau di bawah 7 tahun misalnya, maka siapapun boleh memandikannya, mau laki atau perempuan. Tapi ini kan 24 ya, ketika melihat seperti itu bisa terpancing fitnah ya, terpancing syahwatnya, meskipun anak sendiri, cantik lagi. Disabilitas itu artinya apa? Apa disabilitas? Iya, yang jelas anak ini punya cacat ya, punya kekurangan, dan dia tidak bisa bergerak, hanya tidur-tiduran saja di tempat tidur, ya berarti bapaknya tidak boleh memandikannya ya. Untuk memandikan ketika matinya maupun ketika masih hidupnya, tidak boleh, karena bisa menimbulkan fitnah. Terakhir, bolehkah memajang foto keluarga dalam hukum syar'i dan memajang kaligrafi Al-Quran? Jangan memajang foto keluarga di rumah, karena Rasul mengatakan bahwa malaikat tidak masuk rumah yang di rumah tersebut terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa ya. Malaikat tidak mau masuk rumah, malaikat rahmat maksudnya. Malaikat maut sih masuk, malaikat maut cabut nyawa masuk. Malaikat rahmat ya tidak masuk rumah yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawa, patung-patung dari makhluk bernyawa ya, lonceng ya, juga begitu. Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah-rumah yang seperti itu. Maka hindari. Kita kan ingin rumah kita ini berkah, rumahnya tenang, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah ya. Dan kita pun ingin dilindungi oleh Allah dengan sebab adanya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk ada di situ. Maka hindari, karena Rasul mengatakan, meskipun kita nggak lihat, tapi kan Rasul mengatakan, hadisnya banyak sekali ya, sesungguhnya malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa atau foto-foto ataupun patung-patung dari makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu siapa? Manusia, hewan ya, atau mungkin malaikat di gambar-gambar atau yang lainnya. Maka hindari hal seperti ini.
karena kita ingin supaya rumah kita itu diberkahi dan penuh dengan kebaikan. Ibu-ibu mungkin di rumahnya ada ya foto-foto sekeluarga, kan begitu ya. Ada foto apa kuda, lukisan kuda ini mahal 1 M Pak Ustadz, 1 M, Masya Allah, kuda lagi lari, lukisan yang bagus sekali mahal. Itu kan foto lukisan dari makhluk yang bernyawa. Dan kita muslim nih, hadisnya banyak banget, sahih. Mau kita kemanakan ini hadisnya? Wah ini kayaknya ekstrim, radikal. Rasulullah mengatakan, bukan saya kok. Malaikat tidak mau masuk. Kalau ada pajang di situ ya, berarti malaikat nggak mau masuk, malaikat rahmat. Berarti rumah kita nggak ada keberkahan, nggak ada kebaikan nanti, bahaya juga kan. Malaikat ditugaskan untuk memberikan hidayah, ya, ketenangan, kebahagiaan dan lain-lain, tidak mau masuk rumah itu. Ya, kalau malaikat maut masuk untuk mencabut nyawa pasti datang dia, kemanapun dia akan masuk. Maka turunkan, pulang dari sini, turunkan foto-foto dan patung-patung dari makhluk bernyawa. Ya, yang mahal-mahal mungkin ya, turunkan semuanya, jangan ada di rumah kita. Karena malaikat rahmat tidak mau masuk. Nih ada cerita lucu ini. Ada seorang ustadz di Depok cerita kepada saya. Dia bilang bahwa saya ditugaskan untuk meruqyah seseorang yang kena kemasukan jin. Teriak-teriak, gak sadar. Nah, ustadz itu datang masuk rumahnya. Begitu masuk rumah, ustadz tuh lihat di rumahnya banyak foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa, foto keluarga segala macam. Kata ustadznya, tolong turunkan Bapak Ibu, saya akan mengobati meruqyah pasien ini, tapi tolong turunkan ini karena malaikat rahmat tidak mau masuk rumah. Ya, yang di situ ada gambar, foto, patung dari makhluk bernyawa. Begini diceritakan panjang lebar. Tapi yang punya rumah nggak mau. Nggak bisa Pak Ustadz, ini kan foto keluarga. Loh kan saya cuma menyampaikan saja. Terserah Anda. Ya sudah, Pak Ustadz tolong ini aja deh, ruqyahkan ini pasien ini gimana caranya. Ya udah, dia coba ruqyah, dia bacakan Al-Fatihah, ayat kursi segala macam. Tiba-tiba suara jin itu keluar dari si pasien. Kata dia, saya tidak akan keluar sebelum foto-foto itu turun. Keluar kamu? Enggak, saya enggak akan keluar dari si pasien tadi. Saya minta foto-foto gambar makhluk bernyawa turunkan semua. Apa yang terjadi? Ini keluarga nurunin. Setan jin ngomong mau dia dengerin. Ustadz ngomong gak didengerin. Demi supaya sembuh nih, ya diturunin lah nih foto-foto nih, karena ada keluar. Ini kan bukan suara dia kan, si jin itu bersuara dari si pasien. Turunkan semua gambar-gambar ini karena kami suka ada di situ. Tempat mangkalnya kami, base camp. Turunkan semuanya, turunin semuanya. Begitu diturunkan, lalu dia sadar. Si pasien tadi dia baru keluar si jin itu. Si ustadz tuh ngomong sama saya, bayangkan Pak Ustadz, setan jin ngomong, dia mau dengerin tuh satu keluarga itu. Tapi saya ngomong gak didengerin. Ya Allah, ini kisah nyata ini di Depok ya. Subhanallah. Karena memang setan base campnya di situ, di gambar-gambar atau gambar foto-foto atau di patung-patung makhluk bernyawa atau di boneka-boneka tuh. Boneka-boneka itu kan juga termasuk patung ya. Intinya kalau di bernyawa dan memang sempurna gitu. Maka hindari semuanya. Lalu kaligrafi Al-Quran bolehkah? Kaligrafi Al-Quran ya, terakhir ini, Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami, dibaca, diamalkan ya, dan didakwahkan. Al-Quran bukan sebagai hiasan. Di zaman Rasulullah, para sahabat dan generasi berikutnya nggak pernah Al-Quran itu sebagai kaligrafi. Itu baru ada belakangan-belakangan ya, karena mereka paham bahwa turunnya Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami, ditadaburi dan diamalkan. Untuk apa dijadikan hiasan, dijadikan pajangan? Ngerti juga enggak. Ngerti enggak tulisan-tulisan begitu melingkar-melingkar, apa artinya? Enggak paham juga. Dibaca enggak. Al-Quran itu bermanfaat kalau dibaca. Coba sekarang Bapak Ibu baca Al-Baqarah di rumah, setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Coba sekarang Bapak Ibu pajang surah Al-Baqarah thread di dinding, setan lari enggak? Enggak lari, karena enggak dibaca, menempel doang.
Begitu juga baca ayat kursi kan, setiap selesai salat fardu, ayat kursi dibaca, itu manfaatnya juga ada. Semua yang Rasul sebutkan itu maksudnya dibaca, baca surah Al-Mulk setiap malam, baca ayat kursi setelah selesai salat fardu, baca Al-Baqarah di rumah, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ketika mau tidur, baca ini, semua dibaca. Itu fungsinya Al-Quran dibaca, dipahami, ditadaburi, diamalkan. Adapun sebagai hiasan tidak disyariatkan. Tidak ada tuntunan, ya, dan bahkan tidak semua orang yang paham tentang bacaan itu. Dibaca juga enggak bisa juga cara bacanya, ya. Jadi apa manfaatnya di sini? Maka jangan lakukan hal seperti itu. Kaligrafi turunkan, ya. Karena apa? Bukan begitu kita cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dipahami, dibaca, tadaburi, amalkan. Ya seperti itu caranya, karena memang Rasulullah tidak pernah melakukan, para sahabatnya pun tidak pernah melakukan hal seperti itu, dan generasi berikutnya. Dan ini baru ada belakangan ya, tulisan-tulisan yang indah-indah seperti itu, tapi itu bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, coba kita kembali kepada hukum asal, pahami, tadaburi, dibaca, diamalkan. Itulah maksud utama diturunkannya Al-Quran, dan itu bukan hiasan. Demikian sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.